juga kalau saya lihat itu di berita itu benar apa enggak itu kan kayak Giant itu udah mulai tutup ya. Jadi kalau di di beberapa mall di Sentro Jogja itu kayaknya udah baik di Amplas maupun di Hartono juga sudah tutup ya. Nah, ini kan memang cepat atau lambat ya ini karena kasus corona ini kan mempercepat ya sebetulnya kan di dalam pola hidup siklus sistem itu kan kalau yang namanya sistem itu kan nanti diawali dari kalau kita membuat produk itu pasti diawali dari survive dulu hidup ya. Kalau Anda punya usaha itu bagaimana survive. Survive itu menghidupi diri sendiri, kemudian growth itu mulai berkembang, kemudian establish nanti ya, mapan nanti ya. Kalau di dalam konteks produk itu juga ada di pendekatan yang lain, dimulai pengenalan sampai maturity, kemudian decline pasti turun, kemudian dia mati pasti. Nah, sama ya nanti kalau kita lihat ya kemarin kita sudah diskusikan sedikit kita ulang barangkali dengan semakin ramainya marketplace ya. Jadi kalau kita lihat luar biasa itu karena Tokopedia kayaknya sudah dengan sudah dia mulai bergabung ya. Gojek ya, dia udah mulai bergabung, dia semakin kuat sebagai marketplace nanti kan. Kemudian kalau kita lihat itu Shopee, Bukalapak itu artinya kan nah itulah marketplace semakin berkembang kan ya. Ini kebetulan anak saya juga diajak oleh pemodal untuk membuat marketplace baru kan itu juga luar biasa. Nah, inilah antisipasi ke depan ya. Barangkali kecenderungannya sekarang misalkan saya sekarang kalau mau beli kayak beli masker itu ya murah online gitu kan. Kita sepakati kemarin kenapa kok online lebih murah, dia nggak butuh toko, nggak butuh pegawai kan dia ya tinggal kurir nanti yang ngambil barangnya juga yang membayar pembelinya kan dia, sehingga barang itu bisa ditekan menjadi sangat murah banget nanti ya. Jadi kalau misalkan kalau beli masker di apotek itu kemarin saya lihat 10 biji 30.000 itu ternyata lewat online itu hanya 10.000 dengan merek yang sama dengan barang yang sama kan dia. Artinya kan bahwa bedanya jumlah sekali kan dia. Nah itu kalau di apotek bayar pegawai, bayar listrik dan sebagainya, bayar pajak dan sebagainya kan dia. Ini mungkin barangkali. Nah sekarang sebuah pertanyaan, mari kita sudah diskusikan. Nah siapa yang buat marketplace itu kan Tokopedia atau Cybershop itu kan harus dibuat nanti, harus dibuat itu. Nah, siapa yang membuat nanti ya? Nah, setahu saya ya kemarin kita sepakat itu hanya 2 prodi saja itu, prodi informatika sama SI itu yang dominan untuk develop itu kan dia. Nah, ini mungkin PR kita bersama, mungkin barangkali Anda juga akan bertanggung jawab ke depan. Ya, jadi kalau misalkan ya itulah mungkin tanggung jawab untuk mengembangkan marketplace yang mungkin yang akan ada di Indonesia. Iya, karena nanti kita bayangkan toko-toko itu ya semakin lama kan semakin habis ya itu. Matahari yang masih bertahan itu tetangga saya orang Matahari ada pensiun, ternyata ada pensiun kalau di atas 50 ditawarin untuk pensiun gitu ya. Yaitu tinggal sepertiganya saja karyawan Matahari karena dia juga operasional. Kalau Anda mungkin yang sempat ke mall ya, saya sudah setahun nggak ke mall, tahun lebih itu ya nggak ke mall sehingga nggak tahu suasana mall kayak apa, tanya pegawainya dikit banget sekarang. Jadi rata-rata pegawainya itu ada pengurangan. Nah, oke lah berangkat di sana kan. Nah, sekarang bagaimana sebuah sistem itu berkembang kan ya. Maka dikatakannya adalah mengalami sebuah siklus ya. Nah, dimulai dari sebuah tahapan yang namanya tahap perencanaan, kemudian ada tahap analisis, ada tahap perancangan ya, kemudian tahap penerapan digunakan, setelah digunakan ada evaluasi, direncanakan dan sebenarnya berputar terus gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita persempit ya dengan siklus hidup sistem lebih kepada sistem informasi ya. Kalau Anda lihat itu dalam konteks bagaimana perubahan dulu dari bank yang konvensional ya, yang kita datang ya mungkin saya di era tahun 80-an itu kita ke bank itu yang antre, bayar ke bank ya, bayar ke bank, antre, kemudian bayar, ngambil rujukan bayar itu kan luar biasa itu saat itu ya. Kemudian muncullah sistem baru yang namanya ATM kan di mana ATM itu bisa ngambil duit gitu ya. Itu udah luar biasa. Terus kemudian habis itu setelah
fungsi dari pengambilan uang akhirnya bisa transfer antar sesama bank ya, kemudian berkembang sampai sekarang ini luar biasa ya. Kalau lihat perkembangan ATM itu luar biasa kan dia. Dulu bayar listrik itu harus datang ke ke kantor PLN ya. Kemudian dibantu oleh koperasi tertentu kan dia. Nah sekarang kan kita duduk manis di rumah, tinggal buka saja mau lewat Tokopedia, apa langsung kalau misalkan saya pakai bank muamalat itu juga punya fasilitas bayar listrik, kita kan duduk manis tinggal dulu selesaikan dia. Nah sekarang semua berbasis mestinya kan berbasis online semua. Sekarang pertanyaannya siapa yang membuat? Kan nggak mungkin orang komunikasi itu. Kan nggak mungkin dia orang manajemen, nggak mungkin orang akuntansi. Ya orang pasti orang fakultas ilmu komputer kan dia. Nah, mestinya di sini kalau di pendekatannya dominan coding, siapa yang coding kan dia? Setahu saya ya hanya SI sama informatika ya, karena saya dulu menggawangi SI, itu kan jelas adalah kalau SI itu jelas konsentrasinya lebih kepada pengembangan software ya, software development ya, atau software development, pengembangan pada software yang dibuat kan dia. Ini katakan sebagai itu tugas mungkin barangkali kan dia, sehingga kemarin di saya nggak tahu info dari kementerian itu bahwa ini lulusan perguruan tinggi kan seluruh Indonesia ya itu yang diterima dunia kerja itu hanya sekitar 12% kan itu ya, nggak salah kan itu. Padahal kalau dilihat lulusan Amikom itu rata-rata masa tunggu bekerja itu hanya SI itu hanya sekitar 2,4 bulan kan itu ya. Sehingga kan lulusan Amikom laris manis kan nanti ya. Nah itu kan boleh katakan 100% itu kan berkarya kan itu. Itu cuma 2,4 bulan ya itu nggak sampai kan diukur itu kan tanggung jawabnya Kaprodi itu kalau. Nah ini artinya kan bahwa itu nggak tahu tuh yang diukur tuh parameter apa kan dia. Ya alhamdulillah kalau sanami kamu itu kan tidak melihat akreditasi dan sebagainya dan lulus laris manis ya itu. Nah ini adalah tanggung jawab kan gitu ya. Jadi bahkan salah satu perusahaan di mana anak saya bekerja itu dia nggak punya programmer untuk untuk iOS kan dia. Ya sehingga di mana anak Mikom itu, anak Mikom kebetulan anak saya lulusan anak Mikom juga, dia punya teman-teman yang solo karir istilahnya itu nggak bekerja, dia nongkrong di rumah saja, dia menerima proyek-proyek limpahan itu ya, salah satu perusahaan anak saya itu yang tempat saya bekerja itu, dia akhirnya dia coding iOS itu lewat solo karir anak Mikom juga itu. Anak BCIS itu. Nah itu dia di rumah itu udah nggak usah bawa kantor, dia project datang sendiri terus kan dia, project datang sendiri kan, dibantu oleh mahasiswa adik kelasnya itu. Nah itulah ke depan yang harus Anda persiapkan itu ya, sehingga nih Anda semester 2 ya masih ada waktu kan dia, kira-kira tapi jangan dipaksakan ya, nanti ada 3 konsentrasi di SI itu, kira-kira yang serk Anda di mana. Oke. Nah, perencanaan ya, ini saya ngalami kan itu ya, mengalami ini ya, jadi di dalam konteks ada masalah dulu ya, ada kasus dulu. Jadi saya datang di Amikom tahun 98. Lembaga saya dulu sudah komputeris ya, informasinya. Saya datang ke Amikom itu betul-betul masih manual kan itu ya. Jadi yang pertama kali datang ngobrol sama Pak Yanto, akhirnya saya jadi dosen wali. Mahasiswa itu KRS itu diketik ya. Dosennya itu membuat KHS, gitu. Membuatkan KHS mahasiswa itu, jangan bayangkan KHS seperti sekarang itu harus diketik. Itu saya sebagai dosen wali harus mengetik juga KHS. Jadi memasukkan nomor mahasiswa, nama mahasiswa diketik, kemudian memasukkan mata kuliah, manual, betul manual, dan ngitung bisa salah gitu, indektisasi kan bisa salah kan. Itu yang terjadi kan, ada masalah kan dia. Jadi pada saat saya datang itu, loh seperti ini Prof, saya bilang belum Prof ya, ini Pak Yanto belum Prof, itu masih S1 itu. Kemudian dia, iya betul Pak, bilang itu, wah saya bilang kayak zaman batu kan nanti ya. Padahal lembaga saya udah lebih dari 5 tahun sudah sistem komputeris kan nanti ya. Nah itu terus kemudian ada masalah kan nanti ya. Bagaimana seorang mahasiswa KRS diketik,
KHS-nya dilakukan oleh dosen wali untuk ngetik juga itu kan, maka identifikasi masalah. Ada apa? Ada masalahnya itu kan. Kemudian kita rencanakan, oke, saya usulkan untuk membuat sistem baru kan ya. Jadi kita 98 itu mulai membuat sistem baru di Amikom itu. 98 tahun 1998 ya. Jadi Anda belum diproduksi itu. Nah, di sanalah tujuannya apa? Kan nggak mungkin kita langsung, jangan Anda bayangkan langsung sekompleks sekarang sistem di Amikom itu. Dulu hanya bagaimana mahasiswa itu bisa KRS dan KHS saja. Kan bertahap, kalau nanti kan kelamaan itu. Sehingga itu, ya, kendalanya seperti apa kan dia, termasuk ke persensi, maaf ada persensi ya. Dulu jangan Anda bayangkan persensi seperti sekarang. Persensi dulu itu mahasiswa itu tulis tangan nih, tulis tangan itu. Nomor mahasiswa, nama mahasiswa, tanda tangan itu. Terus nanti setelah selesai lembar dipegang oleh dosen, terus panggil satu-satu. Jadi dipanggil tuh. Di Fajar gitu ya, satu-satu. Selesai baru kuliah dimulai kan. Itulah mungkin tahun 2000-an kan, 98 nanti oke. Nah, kemudian apa kendala? Mengidentifikasi kendala sistem ya. Di sini kendala itu siapa yang akan membuat dan sebagainya. Terjadi dialog di sana kan. Saya bilang, saya paham betul teori sistem ya. Saya masuk Amikom sudah punya pengalaman 10 tahun, saya masuk Amikom. Saya bilang, kita develop bareng kan nanti ya. Nah, itu kan akhirnya terjadi dialog di sana. Teman-teman dosen, wah Pak, kita itu dosen mau bikin aplikasi, sebaiknya kita beli. Loh, kalau kita beli, nanti kita akan terikat dengan vendor waktu itu. Kenapa kita nggak buat sendiri saja? Karena saya punya teman-teman itu yang bisa coding kan ya. Akhirnya disepakati kita membuat sendiri kan ya. Jadi awal mula sistem Amikom dibuat tahun 1998 itu. Nah, kemudian barangkali kalau sistem di aplikasi, saya pikir nggak usah sampai studi kelayakan ya. Tapi Anda harus tahu apa itu studi kelayakan. Studi kelayakan itu, kalau bahasa aslinya kan feasibility study kan ya. Studi kelayakan feasibility study. Jadi pada saat sebuah sistem itu sebuah project itu di studi, kalau dia dikatakan layak, itu visible, berarti kan bahwa itu kan, kalau layak itu berarti bisa hidup dan berkembang gitu. Kalau misalkan sebagai contoh, misalkan begini ya, di Gunung Kidul itu ada Universitas Gunung Kidul namanya kan nanti ya. Kok saya prediksi dia tidak melakukan studi kelayakan. Karena dalam studi kelayakan itu, kalau di studi itu kemungkinan nggak layak, gitu, nggak visible. Gitu. Padahal kalau layak itu berarti hidup dan berkembang ya. Jadi kalau Anda mau bikin usaha, mestinya juga membidik juga pasarnya siapa dan sebagainya gitu ya, pasarnya itu. Jadi kalau misalkan sistem besar pakai studi kelayakan, kalau kecil cukup pengamatan saja kan dia. Sehingga nanti kan di dalam studi itu kan ada lingkungan demografi ya. Lingkungan demografi itu kemudian mereka dengan pasar yang mau dibidik yang mana. Kalau Anda mau bikin usaha ya, misalkan kalau sekarang itu usaha yang akan laku tuh kalau makanan sekarang gitu ya. Makanan itu. Jadi kalau misalkan saya juga bingung. Saya kalau masuk ke pasar itu nggak banyak orang beli kan dia. Tetapi orang jualan matang itu juga banyak, warung-warung itu juga nggak laku kan dia. Loh, ini orang-orang belanja itu di mana kan dia. Nah, ternyata bagaimana orang itu menangkap peluang kan dia. Di perumahan saya itu kan sehari 3 kali dulu kan dia. Pagi ada tukang sayur datang, siang ada tukang sayur lagi, agak nanti tukang itu ternyata yang ekses mereka kan dia. Ternyata itu kan yang kaitannya dengan masalah keliling aja kan dia. Nah, itu mungkin barangkali sebuah pengamatan. Sehingga kan itu dia menganggap peluang. Nah, kemudian ada usulan ya, nih kita persempit lagi tadi sistemnya Amikom, kita membuat usulan sistem dan kita coba akan kembangkan pada tahap perencanaan ya, bahwa Amikom akan mengembangkan sistem baru waktu itu tahun 98. Nah, kemudian ada tahap analisis ya. Nah, yang pertama bahwa kita akan mengganti sistem tuh pengumuman. Kemudian yang kedua nanti Anda ketemu di semester 4 nih. Jadi harusnya SIM dulu kan semester 3 langsung di ANSI ya. Nanti baik buruknya sebuah sistem ada 2 pendekatan ya. Dia katakan ada business analysis sama SWOT analysis ya. Mungkin ada SWOT pernah dengar gitu ya. Kalau business nanti di semester 4 nih ada mata kuliah namanya adalah ANSI ya, analisis pengembangan sistem informasi kan ya. Itu kita menggunakan business analysis. Jadi performance sistemnya itu misalkan jadi layak, misalkan begini, kalau misalkan sistem di Amikom itu manual tadi kan dia, bahkan performanya ya performance kan diukur parameter nanti ya, itu ada namanya adalah response time, kecepatan membaca, sama throughput itu adalah
pembuatan laporannya itu ya kalau performanya pasti jelek kan itu ya manual kok gitu ya. Bagaimana informasinya? Informasinya ada 3 parameter, akurat, tepat waktu, relevan. Nah pasti nggak akurat itu kan bisa salah ketik kan itu ya. Tipe dalam ngetik dan sebagainya dan seterusnya kan nanti akan dibahas di semester 4 itu business analysis itu. Pada saat setelah dipisah berarti ya buruk sistem itu, maka butuh usulan baru, sistem baru itu. Nanti Anda ketemu nih business analysis dan SWOT analysis di semester 4 itu. Nah, yang beberapa kali saya nguji skripsi ya, itu kalau yang saya bimbing nggak mungkin begitu ya. Kalau yang jadi business analysis itu sistem yang jadi mengamati ya, menganalisis sistem yang ada. Kelihatan barangnya dulu baru bisa diamati. Nah, beberapa skripsi kalau mungkin Anda pernah melihat punya kakak kelas Anda itu ada sistem usulan. Oh, nggak bisa diusulkan kalau barangnya belum kelihatan itu nggak bisa dianalisis, harus kelihatan dulu. Tadi misalkan sistem informasi akademiknya Amikom, KRS itu manual. Nah, kelihatan tuh performanya kan pasti jelek kan gitu ya. Dari sisi pelayanan berarti tadi ada 2 pendekatan ya. Itu respon time-nya pasti jelek kan nanti ya. Kemudian dari informasinya akurasinya bagaimana? Tulis tangan ya jelas tidak akurat pasti kan gitu ya. Nah, itu kan misalkan dia itu tidak layak sehingga dibutuhkan komputerized. Nah, tapi banyak cerita di sana sistem yang diusulkan. Loh, sistem yang diusulkan kan belum dibuat. Kok dia bisa performanya nanti menjadi ini informasinya? Nggak bisa, itu menurut saya kan itu ya. Nanti kan Anda ketemu ini. Oke. Kemudian mendefinisikan kebutuhan informasi ya. Ini yang kendala kita ya. Kita semester 2 kan itu ya. Nanti barangkali ada evaluasi ya. Jadi kebutuhan informasi. Nah, kebutuhan informasi itu lebih kepada Anda mungkin ada nanti UI UX ya, jadi user interface kan ya. Informasi apa yang dibutuhkan misalkan. Kita persempit saja lah misalkan. Informasi akademik berarti hanya informasi apa yang dibutuhkan. Cetak KRS, cetak HS, cetak presensi kan ya. Udah 3 aja dulu lah itu misalkan. Itu adalah kebutuhan informasi. Terus kemudian yang keempat, kebutuhan fungsional. Apa itu kebutuhan fungsional kan ya? Kebutuhan fungsional, nah ini lagi mentok lagi nanti ya. Jadi pada saat nanti di dalam semester 4 ya, kita akan ada 2 pendekatan ya, itu kita menggunakan UML sama pendekatan nanti ketemu ya nanti dengan DFD ya, data flow diagram kan nanti ya. Anda belajar data flow diagram nanti semester 4 itu dasarnya data flow chart ya. Jadi pada saat apa itu kebutuhan fungsional? Jadi nanti ada namanya diagram konteks ya. Diagram konteks itu sebuah diagram itu yang akan menentukan fungsi-fungsi. Jadi misalkan, jadi kira-kira yang akan menjalankan aplikasi siapa tuh nanti kan nanti. Itu maka kan kalau kita membuat itu minimal 2, yaitu adminnya, yang pengendali sistem ya, yang memasukkan data lengkap itu adminnya, yang kedua user. Nah, user itu nanti dibagi-bagi kan dia. Nah, siapa saja usernya itu? Usernya itu kalau informasi akademik tadi KRS dan KHS tadi itu 1 mahasiswa. User yang lain adalah dosen wali. Dan seterusnya. Itu nanti. Maka kebutuhan fungsional itu nanti adalah fungsi-fungsi itu. Siapa namanya nanti ada istilah entitas luar, external entity kan dia. Itu menunjukkan siapa yang akan menggunakan. Ini namanya adalah definisi dari kebutuhan fungsional. Jadi harus ada adminnya. Admin bukan administrasi orang ya, tapi adalah admin sistem kan itu admin sistem itu. Di Amikom itu ada admin sistem itu yang punya hak akses keseluruhan itu ya. Dia lebih sakti dibandingkan rektor kan itu ya. Kendalinya itu. Jadi misalkan di Amikom kan ada kita punya informasi akademiknya Amikom itu. Anda punya hak akses. Anda bisa KRS, Anda bisa cetak KHS, tapi nggak bisa ngubah nilai kan itu ya. Dosen apa? Apa yang bisa dilakukan dosen? Bisa memasukkan nilai ke dalam sistem dan seterusnya kan itu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan rektor? Apa yang bisa dilakukan Barek 1? Saya, Barek 2, keuangan beda lagi, Barek 3, kemasukan itu mereka punya hak masing-masing kan ya. Nah itu kalau di Amikom itu analis kebutuhan fungsionalnya itu banyak sekali. Jadi eksternal entity-nya itu banyak sekali di Amikom itu. Salah satunya akses mahasiswa diatur itu. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa? 1 memasukkan data KRS, mencetak dan seterusnya kan dia ditulis di situ. Apa yang bisa dilakukan oleh
vektor ditulis itu. Ini katakan sebagai definisi kebutuhan fungsional secara fungsinya kan nanti ya. Nah, nanti akan ini akan diperjelas, ini hanya kerangka dasarnya. Kemudian nanti akan di mata kuliah nanti Anda akan ketemu di mata kuliah nanti. Kemudian mendefinisikan kebutuhan non fungsional kan tidak. Non fungsional itu akan kita kelompokkan menjadi 2. Spek hardware-nya kayak apa kan dia. Kemarin di UTS sudah, maka ini tugas Anda kan nanti ya. Harus ngerti kan nanti ya. Unless kebutuhan mendefinisikan kebutuhan non fungsionalnya. Jadi spek hardware-nya kayak apa. Jadi nanti misalkan apa yang dibutuhkan peripheral device inputnya, berarti ada keyboard, ada mouse, ada apa nggak tahu kan dia. Nanti macam-macam itu bisa saja fingerprint, bisa saja apa kan dia dari device inputnya. Terus prosesnya nanti spek hardware-nya kayak apa, prosesnya dipakai seperti apa speknya, kemudian apa software yang hardware dari hardware harddisknya berapa, RAM-nya berapa. Ini dikatakan sebagai kebutuhan non fungsional dari sisi hardware. Dan kemudian di sisi software kemarin maka kita coba menjadi bahan diskusi itu OS-nya apa yang dipakai yang cocok nanti ya. Bahasa pemrograman yang untuk develop apa, database yang dipakai itu apa. Ini multi apa single user kan itu ya. Nah kemarin kita bahas ini saling bersambung kan itu ya. Jadi maka jangan dihafal tapi dimengerti kan tuh. Ini adalah kalau kita melakukan analisis dan begitu ya. Ini tanggung jawab siapa? Anda pengembang sistem kan itu ya. Ini kalau Anda berjalan di track yang benar, ini yang kita lakukan kan ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Fakultas FIK kan nanti ya. Oke. Kemudian berikutnya pada tahap rancangan. Nah, ini yang nanti kita coba diskusikan. Yang pertama kita menyiapkan sistem model fisik ya. Jadi rancangan sistem adalah model fisik atau flowchart system. Nah, ini saya punya bimbingan begitu buatlah sistem usulan berdasarkan flowchart system. Saya ini bimbingan saya 4 orang, saya suruh buat flowchart system, semua ternyata nggak bisa kan. Semua nggak bisa kan ya. Sehingga saya harus ngajari dulu kan ya. Kalau dulu waktu offline gampang aja datang tak ajari kan ya. Tapi sekarang kan jadi masalah kan ya. Pak, flowchart system itu yang seperti apa? Ini buat skripsi kan ya. Sehingga waktu mesti saya tanya dulu yang ngajar SIM siapa? Bukan saya ya, bukan Bapak kan dia. Nah, ternyata waktu saya tunjukkan gini loh, pas step-step membuat flowchart, katanya belum pernah diajari, saya bingung gitu. Jadi kalau kita SIM itu ya membuat harus ada namanya flowchart system standarnya itu. Kebetulan ini yang membuat rancangan materinya kan saya kebetulan itu. Ya, cuman yang ngajar kan dosen yang lain barangkali kan. Saya ngajar di SI, yang ngajar di informatika kan itu ya. Nah, katanya nggak dikasih ya, saya nggak tahu kan nanti ya. Ini buat flowchart system. Kemudian setelah flowchart dibuat nanti ya, kita belajar bareng-bareng nanti. Jadi saya belajar duluan, Anda belajar belakangan kan nanti ya. Ini nggak mudah ya, karena Anda belum belajar database ya. Anda belajar coding baru basic sedikit ya, itu dari pemrograman terstruktur kan nanti ya. Padahal kita akan merancang sebuah sistem kan nanti. Nanti kita harus membayang-bayangkan kan ya. Kemudian yang kedua menyiapkan rancangan model logik kan ya. Itu namanya data flow diagram atau UML kan ya. Nanti akan dibahas di mata kuliah ANSI ya. Data flow diagram itu ada ceritakan tadi kita membuat diagram konteksnya. Kemudian kita membuat DFD level 1, level 2, level 3 kan ya. Atau pakai UML ya. UML itu nanti ada use case, ada activity diagram, kemudian nanti muncullah sequence diagram. Nah, itu adalah modeling kan ya. Jadi maka kan gini, yang membedakan orang kursus sama orang perguruan tinggi itu bedanya di situ kan dia. Jadi kalau orang kursus belajar coding ya sudah ada ya bagaimana cara membuat program. Tapi kalau kita di perguruan tinggi kita dipelajari modelingnya dulu kan ya. Nanti ini dipakai nggak di dalam dunia nyata ya? Dipakai pakai logiknya kan ya. Karena kalau develop sistem ya, jadi kalau kebetulan saya bimbing skripsi ini kok banyak bimbing skripsi saya ini. Itu biasanya nggak lebih dari 10, ini kok lebih dari 10 itu. Jadi kalau misalkan yang saya bimbing itu, kalau modelingnya udah selesai, itu coding nggak 1 semester ya. Paling lama 2 bulan udah selesai kalau bimbingan dengan skripsi dengan saya kan. Dan lama 2 bulan nanti ya. Bahkan saya beberapa kali bimbingan informatika kurang dari 1 bulan buat aplikasi kan ya. Oke, nanti tahap rancangannya. Kemudian menyiapkan rancangan database ya. Jadi physical model, logical model, ini database model kan ya.
ini Anda belum belajar lagi kan nanti ya. Karena nanti di semester 3 itu, di sistem basis data itu, Anda akan ada 2 metode ya. Kita menggunakan ERD atau teknik normalisasi kan nanti ya. Nanti kita belajar bareng-bareng lagi kan nanti ya. Nanti harus ngajari pelan-pelan kan nanti ya. Ya, kalau kemarin kalau saya ngajar SIM-nya semester 3, mahasiswa belajar tinggal saat langsung karena ini breakdown-nya dari flowchart, kemudian kita lepas dulu DFD atau ML-nya, kita langsung ke teknik normalisasi bagaimana breakdown-nya. Nah, itu saya dengan mudah, tetapi ini harus kerja keras ya, nanti bareng-bareng kan nanti ya. Tantangan buat saya ya, ngajar SIM semester 2 ini. Oke. Kemudian setelah modeling tadi kan nanti ya, jadi Shroom itu dia bikin aplikasi itu begitu dulu kan dia, tidak mak bentuk kita di depan komputer langsung kita coding, nggak begitu kan dia, ada urutannya gitu. Jadi flowchart sudah selesai, kita membuat sistem logiknya dan kita membuat database modelnya kan dia. Itu Anda jangan dibayangkan ya. Nah, kalau ini kan dibayangkan susah kan dia. Yang keempat kita mencoba alternatif konfigurasi sistem hardware software tadi ya, di dalam konteks tadi di tahap analisis tadi kan itu konfigurasi hardware-nya kan dia berbagai alternatif ya. Jadi misalkan servernya pakai apa, kliennya pakai apa, device input-nya itu apa yang dibutuhkan, apa kita mau pakai Finger, apa pakai card reader, atau pakai QR code dan sebagainya kan dia. Itu kan ada beberapa alternatif itu dari sisi hardware-nya. Software-nya ada pemilihan juga gitu, sama operasinya itu di server pakai apa dan sebagainya, bahasa programnya pakai apa, pemilihan database. Database kita sepakati kemarin ada database yang single user, ada database yang multi user kan itu ya. Itu kalau kita buat aplikasi dipakai banyak orang ya kayak presensi Omnicom itu berarti adalah multi user, berarti database-nya harus database multi user, nggak bisa database yang single user kan itu ya. Nah, kemudian setelah itu konfigurasi yang terbaik versi kita itu diskusi. Jadi ini adalah biasanya tim. Waktu kita melihat rancangan itu bukan perorangan, nggak usah khawatir kan itu ya. Itu adalah itu adalah tim. Jadi kemudian tahap penerapan setelah aplikasi selesai ya, asumsinya dalam rancangan tadi, kemudian kita coding selesai. Nah, kemudian aplikasi selesai itu ada tahapan yang namanya uji coba sistem kan ya. Nah, uji coba itu ada 2 pendekatan. Itu yang pertama adalah white box kan ya. Yang kedua adalah black box kan ya. Ini saya berkali-kali nguji skripsi. Saya katakan bahwa ini nggak mudah kan itu ya, bukan berarti itu sulit gitu ya. Pada saat uji itu membedakan white box sama black box itu kesulitan kan itu ya. Nah sekarang gini loh, Anda ingat betul itu menggampangkan saja ya, menggampangkan saja kan. Kalau white box itu kan kotak terang kan, kotak terang, berarti kotak itu terang transparan sehingga itu kan kelihatan nanti ya. Dikatakan white box itu kotaknya putih terus terang transparan kan bisa kelihatan. Artinya apa? Uji coba white box itu berarti yang kita uji itu codingnya, program yang kita coding ya, yang itu kita lihat itu. Nah biasanya kalau kita nguji white box itu ada 3 kemungkinan kesalahan. Mungkin Anda sudah belajar coding ya, muncul syntax error kan ya. Kalau ada penulisan program salah kan muncul syntax error. Itu kesalahan pertama. Kemudian kadang-kadang muncul di sana ada bug itu berarti runtime error kan ya. Kemudian setelah ada perkalian muncullah logical error. Itu adalah white box. Yang jadi white box itu yang dites itu programnya kan. Jadi kan putih kelihatan toh, program itu kan kelihatan. Kalau sudah jadi aplikasi, Anda menjalankan aplikasi itu nggak kelihatan. Kalau udah di-compile, itu program nggak kelihatan, coding nggak akan kelihatan kan. Jadi kalau Anda misalkan jalankan aplikasi apapun itu codingnya nggak kelihatan. Karena itu sudah di-compile kan dia. Nah, dalam uji coba black box itu kita uji modulnya. Anda masukkan password, kemudian kita uji ada kesalahan enggak, kemudian itu adalah per modulnya itu ya. Jadi fungsi-fungsi itu sudah satu-satu, input barang, input apa dan sebagainya itu adalah black box kan ya namanya. Tidak, black itu kotak gelap, hitam, sehingga kita nggak bisa melihat codingnya karena sudah di-compile. Jadi setelah white box itu di-compile dulu, setelah jadi running ya file exe yang misalkan Anda MS Word ketik itu klik itu misalkan yang berbasis grafik itu Anda nggak kalau sudah di-compile kan nggak bisa melihat nanti. Jadi waktu Anda masuk mesin ATM Anda nggak ngerti itu semua rasanya pakai apa, bahasa programannya pakai apa, nggak kelihatan database-nya pakai apa, nggak kelihatan karena di-compile jadikan satu kan.
tahunya mesin ATM aja, padahal itu softwarenya beda, logiknya beda, setiap logik kan beda-beda kan dia. Jadi kalau Anda lihat mobil itu ya, itu setiap mobil itu kan beda teknologinya itu kan, sama-sama misalkan sama-sama mobil automatic teknologinya kan berbeda, teknologi mesinnya juga berbeda itu. Kalau ada yang VTIS, ada yang apa kan itu ya, Anda itu kan itu contoh-contoh di dalam ini sama saja nanti dalam itu kan seperti itu, ada uji black box. Nah setelah apa artinya kan udah running ya, setelah aplikasi jadi dites white box udah nggak ada masalah, black box modulnya udah benar, semua udah fungsi. Nah itu kemudian kita mencoba tadi kan disepakati tadi yang sebelum diterapkan tadi adalah hardware yang dibutuhkan. Nah kita kemudian instalasi hardware, kemudian instalasi software, kemudian siapkan database-nya kan dia, siapkan database-nya, kemudian menyimpan fasilitas fisik. Ya, ini kan misalkan meja kursi dan sebagainya. Nah, mendidik peserta untuk menjalankan aplikasi kan tidak mudah ya, kan dia. Karena mungkin barangkali kalau Anda mungkin beli handphone nggak usah pakai user guide pun nggak pasti langsung buka udah selesai kan dia. Tapi kalau bagi orang yang belum pakai handphone harus kan lihat manual apa user guide-nya itu. Kemudian mendidik peserta pemakai. Kemudian masuk dalam sistem baru. Nah, sekarang gini. Tadi analoginya tadi Amikom tadinya informasi akademiknya manual, terus kemudian mau kita implementasikan sistem baru menjadi computerization. Nah, memasang sistem baru ke dalam sistem lama. Jadi sistem lamanya dibuang diganti sistem baru, namanya adalah konversi atau conversion. Ini sudah ada di di Waskita ya, Anda tinggal download aja materinya kan. Di modul juga sudah ada itu kan dia. Kalau mau ditransparan di Waskita sudah saya tayangkan di sana. Jadi konversi atau conversion. Jadi itu memindahkan sistem yang baru dipasang ke sistem lama ya. Nanti saya tunjukkan nanti. Ini ada 4 pendekatan. Kalau sistemnya kecil kan dia. Ini kalau di dalam statement ini ada konversi langsung dari conversion ya. Ini di sini ada statement mendekati pada perusahaan kecil atau sistem kecil. Ini ada 2 itu. Jadi kalau aplikasinya kecil ya, misalkan sebagai contoh misalkan begini, saya punya bimbingan nih. Saya punya bimbingan skripsi sudah selesai. Dia membuat dulu kalau Anda yang pernah di Jogja atau mungkin Anda orang Jogja, di perempatan Tondong Catur itu kan ada Pegadian itu. Dulu sistemnya manual tuh dibuat oleh anak SI itu ya, kebingungan anak SI sangat sekali anak SI itu. Terus kemudian setelah jadi aplikasi kan Pegadian itu tulis tangan, sekarang kan mau di komputeris aplikasi kan mau dipasang nih kan dia. Nah, memasangnya namanya konversi. Konversi yang seperti apa? Direct conversion itu konversi langsung itu ya sudah sistem manualnya dibuang, pasang aplikasi baru, terus kemudian ada orang gade tinggal aja masukkan selesaikan. Itu adalah direct conversion. Yang kedua paralel. Kalau paralel itu berarti sistem manualnya tetap ditulis tangan dulu, setelah ditulis tangan dimasukkan ke dalam aplikasi kan dia. Ini mungkin lebih kepada safety-nya aman kan dia. Nah, kemudian dia bertanya kepada saya, Pak, saya pakai mana kan dia dari 4 konversi. Nanti di belakang di bawah itu ada karena dia hanya satu modul ya, informasi Pegadian kan dia. Sistem informasi administrasi Pegadian. Di Pegadian apa namanya lupa saya kan itu di Tondong Catur itu. Nah, itu karena aplikasinya satu modul itu cuma satu, softwarenya cuma itu satu aplikasi saja. Tapi kalau informasi akademik kita ya, KRS, KHS, presensi, cetak ijazah, perpustakaan, nah itu kan banyak. Kalau di dalam MKOM kan modulnya banyak banget itu kan dia. Itu adalah banyak modul. Tapi kalau informasi administrasi penjualan atau Pegadian itu hanya satu, ya hanya Pegadian saja. Itu langsung atau paralel. Kalau langsung risikonya apa? Pada saat sudah dipakai aplikasi, ternyata aplikasinya enggak error kan nanti ya. Lah ya nanti bagaimana penggadiannya kan nanti ya. Nah terus yang gade banyak enggak? Dalam 1 hari berapa? Oh dalam 1 hari ternyata itu yang menggade itu enggak lebih dari 10 orang kan nanti ya. Sehingga saya sarankan dia menggunakan paralel. Kenapa paralel? Yaitu yang paralel itu ditulis tangan dulu, terus kemudian masuk ke dalam sistem itu ya. Kemudian 1 bulan setelah running, paralel itu nggak selamanya ya. Begitu 1 bulan, sistemnya udah jalan, manualnya ditinggal. Besok bulan kedua orang nggak ada langsung pakai aplikasi kan ya. Nah itu yang dilakukan sebagai konversi paralel nanti ya. Nah yang kedua dana informatika ya. Dana informatika itu
dia bikin informasi akuntansi ya, SIA. Ada satu swalayan di sekitar Tendun Satu ada suatu swalayan yang tadinya pakai SIM. Kalau SIM itu hanya penjualan ya. Jadi kalau Anda melihat SIM entah di Indomaret entah di mana, itu kemungkinan besar dia itu SIM. Nah, itu sampai tetapi apa bedanya dengan SIA? Kalau SIA kemarin kita sepakati dia membuat udah sambil belajar akuntansi kan ya, atau membuat ini buku harian, membuat jurnal, kemudian membuat neraca lajur sampai membuat neraca rugi laba dan seterusnya ke bawah, itu semua fungsi akuntansi itu pakai SIA itu adalah SIA. Itu lebih kompleks gitu ya. Nah, sekarang ada satu swalayan itu dia SIM mau berganti. Setelah jadi nih, SIA-nya kan mau dipasang nih. Dia tanya ke saya, Pak Bambang, ini sebaiknya saya paralel atau konversi langsung kan dia. Nah, sekarang ke swalayan. Kalau paralel seperti apa? Berarti ada 2 komputer ya. Kalau 3 kasir berarti 6 komputer. Yang satu pakai SIM, yang satu pakai SIA. Jadi ada orang belanja, masukkan SIM dulu, selesai, masukkan keranjang lagi, pindah ke SIA-nya, wah, kalau orang belanja kan kabur semua tuh ya, gitu. Nah, saran saya karena swalayan itu cenderung orang yang beli banyak, pakai direct gitu ya. Itu berisiko ya. Nah, sebelum dipakai jualan, ya uji coba dulu kan itu tadi. Di uji coba setelah running, inbox sudah tadi white box, black box sudah selesai. Itu berapa dalam 1 hari dicoba dalam sistem ya, itu nguji seberapa performance sistemnya itu bagus. Nah, setelah running baru itu berani langsung konversi langsung ganti ya. Bisa ditangkap ya? Ada 2 pendekatan kalau itu hanya 1 modul. Kalau Pegadaian lebih cocok paralel, kalau swalayan tadi karena yang beli banyak dan aplikasinya itu relatif kalau paralel itu ribet banget, maka dia pilih yang konversi langsung. Oke. Berikutnya, ini adalah ketiga keempat. Ini ada yang namanya percontohan dan bertahap atau dikatakan pilot conversion sama phase conversion kan ya. Seperti apa yang pilot ya? Pilot itu misalkan begini, Mikom kan punya sistem yang misalkan asumsinya Mikom belum computerized kan ya. Nah, kita kemudian kalau kita beli, misalkan kita beli, kita cari vendor, aplikasinya sudah jadi, itu dikatakan sebagai pilot itu dicoba dulu lah misalkan di fakultas, komputeris di fakultas. Setelah berhasil semester ini misalkan ya, semester depan langsung komputer total. Itu adalah dia percontohan di salah satu bagian. Kemudian semester berikutnya itu langsung serentak semua di komputeris kan ya. Karena aplikasi jadi dulu baru dipasang tuh ini kan ya. Nah, cirinya kalau itu sistemnya besar, kemudian kompleks ya, itu brand beli itu pakai pilot conversion. Yang keempat itu bertahap gitu ya. Jadi misalkan Amikom itu develop sendiri ya. Tadi kayaknya develop sendiri kita akan ya. Tahap pertama kita buat informasi akademik dulu, KRS, KHS, presensi, ditingkatkan ke ijazah, ditingkatkan fungsi-fungsi yang lain. Selesai, kemudian setelah selesai pindah semester berikutnya di keuangan, komunitas keuangan, semester berikutnya pindah lagi di DAK, semester berikutnya dan seterusnya terus perpustakaan dan seterusnya. Itu adalah yang namanya adalah konversi bertahap. Konversi ini lebih cocok apabila dipakai pada perusahaan besar atau sistem yang kompleks. 3-4 ini adalah besar atau sistem yang kompleks itu lebih dari 1 modul. Nah, ada 4 ya. Saya ulang. Jadi ini yang sering terjadi dan dilupakan. Pada saat Anda ujian skripsi, ditanya oleh penguji itu implementasi sistem Anda itu konversinya pakai apa kan nanti ya. Lupalah semua kan nanti ya. Apalagi Anda semester 2 nanti. Padahal Anda skripsi nanti semester 7 kan nanti ya. Semester 6 atau semester 7 di situ. Wah, udah berarti 2,5 tahun yang lalu gitu. Maka catatan jangan dibuang ya. Jangan dibuang. Direct conversion, konversi langsung, paralel itu untuk sistem yang 1 modul kecil tadi,
Pegadian, swalayan. Kalau misalkan itu sistem yang besar dan kompleks, contohnya Amikom saja lah misalkan. Kalau kita beli software, ya, Amikom pernah jual software juga ke perguruan tinggi di Jogja, itu pilot ya, itu contohan satu bagian clear baru serentak dikompresi total. Kalau konversi bertahap itu yang dilakukan adalah tahap bertahapnya itu pertama mungkin tadi fakultas kedua, DAK ketiga, uang keempat, perpustakaan dan seterusnya. Itu adalah bertahap. Jadi ada 4 nih. Nah, ini sudah kita kenal sekarang ada 4 konversi. Oke, Mas Fajar. Dari 4 konversi ini menurut Anda ya kan, mana yang paling bagus menurut Anda? Kalau menurut saya, Pak, Dari 4 konversi itu. kalau saya sendiri lebih suka yang bertahap, Pak, yang base Konversi conversion yang bertahap bertahap. ya. Jadi, Kenapa argumentasinya? Kenapa harus bertahap? bagi penerapannya itu kan Bapak, jadi penyempurnaannya itu kan bertahap. Jadi untuk berbagai sektor itu nanti saling menyempurnakan ketika nanti pada finalnya itu seluruh sektor itu sudah clear dan akhirnya untuk diimplementasinya kan itu sudah menjadi perfect gitu loh, Pak. Oke, kan Jadi ya. kalau misalnya kalau tadi ada yang dikonversi yang sebelum yang bercontoh tadi yang dia itu Langsung harus langsung paralel. langsung ataupun yang bercontoh juga kan harus ganti serempak. Itu kan memakan banyak waktu yang dan belum tentu kalau dengan diganti yang serempak itu hasilnya tidak akan sesempurna yang diharapkan karena kan Oke. serempak itu kan karena kita bareng-bareng digantinya tapi mungkin ada beberapa sektor yang mungkin masih lemah dipaksa untuk serempak untuk beradaptasi dengan sektor lainnya dan itu juga pasti belum tentu bisa maksimal karena kalau dengan Oke. bertahap kan masing-masing sektor itu berfokus pada sektor masing-masing nanti akan digabung menjadi satu dan itu menjadi lebih perfect, Pak. Oke, kan ya. Argumentatif ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari argumentasinya masuk akal sekarang, tapi pertanyaan berikutnya, kalau tadi Pegadian cocoknya pakai apa? Kalau tadi sistem yang Pegadian tadi, bisa nggak bertahap? Pegadaian tadi kan Kalau tadi untuk kan Pegadian ya, skalanya kalau untuk ya bertahap itu terlalu apa namanya cuma satu modul. kurang efektif, Pak. Kalau Jadi tadi swalayan, cocoknya yang pertama tadi swalayan ya kan, langsung direct tadi, Pak. ya oke kan gitu. Iya. Karena juga menyesuaikan juga kebutuhan Nah, apa. Jadi jadi karena kita juga membuat sebuah aplikasi kan kita juga melihat dulu ini tujuan sasaran kita tuh ke mana oke, skalanya tuh apa skala kecil atau skala besar dan itu kita juga oke. menilai dari keefektivitasannya dan itu kan berdampak pada cost yang kita keluarkan kan, Pak. Oke, ya. Jadi apa yang kita simpulkan ya, jadi 4 konversi itu punya ciri masing-masing kan itu ya. Kapan pemakaiannya mestinya adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kan itu ya. Pada saat itu seperti tadi ya, Pegadian tadi satu modul itu dari sisi itu dia lebih cocok dia menggunakan paralel kan dia. Lebih aman tetapi tidak terlalu banyak makan biaya kan dia dan safety. Tapi kalau kalau swalayan tadi dia akan lebih cocok dia menggunakan direct kan nanti ya, karena hanya satu modul. Tapi kalau Amikom, karena Amikom develop sendiri, itu berarti lebih pada konversi bertahap. Jadi satu aplikasi jadi dikonversikan, tahap berikutnya dikonversikan itu ya. Tapi kalau misalkan andai kata Amikom itu beli software full semua itu, dia kan cenderung menggunakan adalah pilot conversion kan itu ya. Karena begitu dia datang sudah jadi satu aplikasi nggak bisa serentak itu. Dia pasti step by step kan dia. Begitu bukan step by step. Dicoba dulu satu sistem kemudian itu baru setelah dicontohkan kemudian serempak akan dibuat semua kan dia. Nah, jadi begitulah. Jadi coba ya Anda nanti kalau memang saya nggak tahu dari Anda itu ya, saya yakin itu ya, sekian persen dari Anda itu akan terlibat dalam pengembangan sistem itu. Ini jangan dilupakan kan dia catatan-catatan yang boleh katakan teoritis seperti ini, tetapi ini adalah di dalam praktek nyata itu memang ada. Jadi akan terlibat itu. Nanti kan diskusi kan dia. Kan dalam pengembang sistem itu nggak mungkin itu di sistem anak akun desain sendiri, dia tukang coding sendiri,
uji sendiri. Itu jawabannya itu kalau mungkin banget kalau itu Anda skripsi. Coba Anda bayangkan tuh kalau Anda skripsi ya, Anda analisis sendiri, Anda kemudian desain sendiri, Anda coding sendiri, diuji sendiri, kemudian ujian skripsi sendiri gitu. Wah, luar biasa loh. Anda nanti kalau Anda misalkan itu membuat skripsi yang berbasis apa sistem kognitif itu terlibat dalam itu, tetapi dalam nyata sana, dunia nyata sana, karena mungkin hanya satu modul ya, skripsi kan cenderung tidak nggak terlalu kompleks ya. Saya punya bimbingan yang kompleks itu kemarin kebetulan dia adalah dia kerja di Puskom UGM itu, wah luar biasa kan dia. Itu kompleks banget sistemnya itu kan dia. Itu sampai ya 1 semester nggak selesai bimbingannya karena aplikasinya kompleks. Saya bilang gini, Mas, kalau Anda mau dijadikan itu Anda nggak rampung kena DO nanti kan itu. Adanya pinter. Terus gimana Pak caranya? Ya dibuat 1 modul, 2 berapa modul ya. Tapi Pak ini kepuasan batin. Iya, nanti naik lulus tok kembang dewe gitu loh. Kadang-kadang kan dia punya idealis kan itu ya. Tapi ya, gimana akhirnya Anda punya idealis, Anda malah nggak lulus kan DO kan itu ya. Ini contoh yang terjadi seperti itu. Nah oke kan itu ya. Nanti dan Anda keterlibatan nanti yang desain sendiri, yang buat flowchart sendiri, yang buat DFD adalah sendiri, yang database modelnya sendiri, yang coding sendiri, yang uji white box sendiri, yang black box sendiri. Ternyata dalam satu tim di kalau perusahaan besar itu luar biasa banyaknya. Jadi dia spesifikasinya kan gitu. Nah silakan nanti jadi bahan renungan buat Anda. Oke, saya tarik ke bawah. Nah setelah itu SIM digunakan kan ya. Setelah itu SIM digunakan, kemudian penggunaan di sana kan diaudit, kemudian dalam pemeliharaan nanti ada beberapa kesalahan dalam kemutikaran atau dikembangkan lebih lagi lah kan misalkan. Nah ujung-ujungnya nanti kembali lagi dalam ke gambar yang di atas lagi nih, muter lagi nanti ya. Nah ini yang saya katakan bahwa menurut saya ya, mungkin barangkali terlalu berbola kan dia. Jadi selama sistem itu berbasis komputer, itu ya selamanya orang komputer masih dibutuhkan. Nggak tahu nanti apakah ada pengganti komputer, saya nggak ngerti kan dia. Kayaknya enggak lah kan dia. Hampir semua komputer besok itu semua bisnisnya adalah bisnis komputer. Ini tadi kan setelah tadi direncanakan, tahap dianalisis, tahap rancangan ya, tahap penerapan tadi, ada bentuk konversi tadi itu sistem digunakan. Setelah digunakan ada evaluasi ya dibuat perencanaan baru. Anda lihat tuh fungsi-fungsi ATM itu jadi Anda lihat tuh Amikom itu 20 tahun perjalanan ya 2019 kemarin kita betul-betul kecolongan kan itu ya, itu bukan kecolongan, itu adalah diantisipatif itu ketradoran ya, tradoran lembaga kita kan itu ya. Karena kemarin kan expirednya PHP ya, PHP 5 itu expired tadi itu katanya bulan Oktober expirednya, ternyata di Februari belum siap kita kan dia. Itu langsung down, sistem Amikom itu Anda lihat down itu berapa bulan itu. Kan harus karena expirednya PHP kan itu. Nah, itu betul-betul apa namanya pukulan pekerja 20 tahun itu harus ini kan udah mulai pelan-pelan lagi ya. Jadi kalau Anda buka websitenya Amikom itu pekerjaan yang masih setahun dibandingkan 20 tahun kan pasti belum sempurna kan itu ya. Ada berapa di situ kan itu ya. Jadi itu seperti apa ya? Ya bertahap tadi Mas Fajar ya. Jadi dan misalkan kalau Anda fungsi-fungsi misalkan ini kan ada ahli jalur ya, saya ketua panitia PMB kan dia. Ada ahli jalur itu sistemnya itu siap untuk mahasiswanya, tapi di backend-nya belum selesai kan dia, karena jalan coding itu luar biasa kan dia. Ini dah dikatakan pola lingkaran hidup sebuah sistem kan dia. Nah, kemudian akan saya tarik ke bawah ya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang flowchart ya. Jadi minggu depan kita akan coba mulai membuat flowchart. Apa itu flowchart nanti? Jadi flowchart ya kita kenal itu ada 2 flowchart ya. Yang pertama flowchart sistem ya yang kita diskusikan ini. Yang tahapan proses dari sebuah sistem maka dikatakan flowchart sistem itu physical model ya, model fisik kan dia. Nanti dokumen masuk keyboard, masuk ke proses interface disimpan dalam satu tabel. Nanti kan ceritanya begitu kan dia. Sedangkan ada flowchart program kan dia. Ada waktu belajar algoritma kan dia. Belajar algoritma itu kan ada dimulai
dari input kan ada proses, nanti ada looping, itu adalah flowchart program kan nanti. Bedakan ya, ini penting banget buat Anda kan nanti ya. Saya juga bingung itu. Saya punya bimbingan baru 4 orang. Itu nggak bisa membedakan flowchart program dengan flowchart system. Bahkan waktu membuat flowchart system pun dia nggak bisa kan nanti. Kan konyol ya. Itu skripsi tidak bisa membuat flowchart system kan konyol gitu bagi saya kan nanti. Sehingga sebenarnya yang bukan salah mahasiswa sebenarnya kan dia. Karena waktu saya nggak tahu persis kan dia. Kalau 4 orang di prodi bukan prodi kita kan itu ya. Itu yang salah di mana saya kak itu. Padahal saya ngajar di prodi itu, tapi dia bukan mahasiswa saya. Yang membuatkan modul saya. Yang kemudian yang artinya kan desain materinya itu saya sebagai koordinator. Enggak berarti tidak tersampaikan. Oke, biarkanlah itu. Flowchart system itu diawali dari simbol yang pertama. Ini kan terlihat ya, ini adalah namanya simbol dokumen. Nah, kartu mahasiswa itu print out itu bisa output, tapi bisa menjadi output input pada saat kuliah ya. Anda nggak ngalami ya, belum ngalami ya semester 2. Kalau di kelas kan pakai kateder itu ya, ditarik pakai kartu mahasiswanya itu ada magnetnya itu ditarik itu kan dia. Itu adalah dia kan kartu mahasiswa berfungsi sebagai input, tetapi waktu dia dicetak dia adalah sebagai output ya, cetakan dari sebuah sistem informasi akademik. Nah, inilah dokumen, simbol dokumen. Jadi dokumen itu bisa input, bisa output kan dia. Ini simbol pertama dari flowchart sistem. Jadi yang diolah itu dokumen nanti kan. Yang diolah itu dokumen. Jadi data mahasiswa bisa, data KRS bisa, dan seterusnya kan dia. Simbol pertama flowchart sistem. Kemudian simbol yang kedua ini, ya, itu pemasukan melalui keyboard kan dia. Jadi ada 2 simbol input. Saya belajar ini ya, ini tahun dari kalau modeling ini tahun keberapa? Ini 2021 ya, berarti 33 tahun ya. Saya belum menemukan simbol baru selain ini kan dia. Jadi ada keyboard, ada non keyboard. Nah, yang atas ini adalah simbol keyboard, yang bawah adalah non keyboard. Fingerprint itu masuk di bawah. Kateder ya. Itu kalau di Amikom itu kartu itu kan ada apa simbolnya seperti itu. Kalau Anda di swalayan kan ada mesin barcode ya, itu barcode reader. Itu adalah simbolnya seperti itu. Jadi input itu mouse di bawah ini. Jadi setahu saya, nggak tahu nanti kalau saya ketinggalan, saya kayaknya saya update terus ya. Ilmu di modeling ini kan dia. Ilmu modeling saya update terus. Nah ini kan setahu saya itu hanya cuman baru ada 2 itu, keyboard sama non keyboard. Jadi kan bisa mouse, bisa nanti bisa fingerprint, bisa katheder ya yang digesekkan itu. Kemudian bisa mungkin barangkali kalau udah barcode reader ya kan dia, ada barcode, itu barcode reader kan dia. Simbol yang berikutnya adalah VDO. Kalau nanti ada simbol misalkan VDO itu kalau di Amikom harus membayangkan ya Anda di kelas itu, di kelas kita itu pada saat kita kuliah itu kan pakai LCD proyektor ya yang disorotkan di depan kan itu ya. Ini baru nanti kan kita baru dilengkapi di sana itu. Kita baru uji coba kemarin itu. Uji coba pada saat kuliah. Jadi offline dan online kan gitu ya. Dan kemungkinan besar itu kok nanti kan online-nya disempurnakan sama dosen tuh harus ke kampus ya. Itu kan langsung di kamera. Jadi langsung bisa terpantau kan itu ya. Kalau begini kan nggak terpantau kalau dosennya itu. Ini adalah FDO, jadi bisa monitor ya. Karena FDO di situ itu bisa monitor, bisa LCD proyektor dan seterusnya kan nanti ya. Berikutnya ini adalah kotak itu ya, itu simbol proses. Dikatakan adalah computerized operation ya, simbol proses. Nah, bisa juga itu nanti digambarkan interface ya, interface. Jadi kalau Anda tadi QR code tadi ya, itu kalau digambar kotak ini ya. Jadi kalau misalkan QR code yang tadi Anda menggunakan untuk presentasi tadi, itu kalau saya gambar itu adalah kotak ini, yang simbol kotak ini. Dikatakan sebagai jadi computerized operation bisa, interface bisa, form juga bisa. Anda waktu bikin aplikasi kan bikin form itu, kotak create form itu kan dia. Kemudian yang di bawah ini simbol proses manual yang kayak pot ini kan dia. Jadi kalau Anda menulis di flowchart itu gambarnya kayak gini. Sedang menulis itu gambarnya kayak pot itu. Ini proses manual kan dia. Nah, kemudian garis itu ya panah itu sebagai
apa namanya arah ya. Jadi arah simbol panah itu menunjukkan arah data. Kemudian ada konektor ya ini. Ini konektor ini adalah sambungan ya. Ini ada. Jadi kalau kita buat flowchart itu kalau tabelnya 10, tabelnya 17 itu barangkali itu tidak apa namanya tidak nggak banyak ya kan, itu masih satu halaman bisa. Tapi pada saat saya punya bimbingan tabelnya kemarin itu adalah 137, nggak mungkin satu halaman. Berarti harus beberapa halaman nanti ya. Nah, flowchart itu disambung dengan halaman yang berbeda itu yang nih simbol yang di bawah ini. Gitu. Kelengkapan seperti apa nanti kalau kita sudah masuk ke flowchart. Kemudian ini adalah simbol namanya data storage ya, tempat menyimpan data kan ya. Ini ada tong yang limpang, ada miring. Ini yang miring tapi setengah tong kan ya. Ini sama ini. Ini adalah namanya data storage ya. Data tempat menyimpan data. Dalam apa namanya pengembangan sistem itu data storage itu sebagai dikatakan apa tabel kan ya. Tabel nyimpan data itu kan di tabel kan ya. Nah, ini adalah beberapa simbol ya. Nah, coba saya tunjukkan ya ini flowchart yang sederhana dulu. Gitu ya. Saya tunjukkan flowchart yang sederhana dulu. Coba teruskan ulang. Saya stop dulu. Ini menjadi mudah pada saat hanya jadi kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke ya. Jadi kalau dilihat ini ya, ini adalah informasi kependudukan ganti ya. Itu ini ada 3 form, 3 interface ya. Setelah data penduduk, data pindahan ini adalah ada 6 form ya. Tabelnya 3 ini. Tabel penduduk, tabel pindahan, tabel kematian. Ada 3 laporan nanti. Laporan penduduk, laporan kematian. Kalau dari sini simple ya Kak gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini kan ya. Informasi kependudukan. Ini dulu sebuah skripsi ya, awal-awal Amikom berdiri itu kan gini udah boleh lah skripsi seperti ini kan ya. Itu dengan hanya 3 tabel. Ini contoh apa sederhana. Informasi kependudukan 3 tabel. Nah, kemudian ini satu tuh itu ini versi yang berbeda, informasi kependudukan yang berbeda ya. Ini saya tunjukkan. Ini saya buat pakai Word ya dulu kan. Bacanya lama ini. Nah, ini versi tadi ini sama ya. Ini flowchart apa namanya? Flowchart kependudukan tadi dia. Kalau tadi cuma 3 tabelnya, ini sama nih, tabel penduduk masih sama. Kelihatan ya? Termonitor, Mas Fajar? Hafalannya Mas Fajar. Oke ya. Jadi kalau Anda lihat ini informasi kependudukan. Ini satu ada tabel penduduk. Tadi ini pindah ada, kematian ada. Tapi di sana ada kelahiran, ada surat keterangan, ada agama, ada pendidikan, ada nomor kakak, ada nama kepala desanya. Ini mungkin apa jenis ya. Ini jenis apa lupa saya ini. Nah, ini adalah ini sekarang ini tabelnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya.
tabelnya 11, formnya ada 17 ini. Ini 11 ditambah dengan 6, ada 17 form. Nah, kalau udah kerangkanya sudah kebentuk kayak gini nih, kita kan mudah ya kita membuat aplikasi itu. Mudah. Nggak sulit lah gitu. Nggak sulit ya kan. Nah, ini adalah informasi kependudukan ya. Ini Anda bayangkan, ini tabelnya 17 sih. Saya sekarang sudah lulus kemarin ya. Itu tongnya ini jumlahnya 137 kan. Betapa kompleksnya ya. Jadi tongnya itu tadi yang pertama tadi tongnya cuma 3, ini 11, saya punya bimbingan tongnya itu 137 kan. Ya, jadi kan itu yang bikin bimbingannya bikin ruwet kan ya. Maka kan kalau bimbing itu bagi saya itu kalau yang komplek-komplek itu bagi saya tantangan kan dia. Dan saya suka kan dia. Kalau ditanya itu suka kan dia. Jadi kalau misalkan kalau ketemu mahasiswa yang pintar itu suka jadi begitu buat apa kan dia. Kok gitu ya ini tantangan dia. Jadi rekornya saya dulu itu pertama adalah saya bimbing skripsi informasi akademiknya itu salah satu SMA di Jogja ya. Salah satu SMA Jogja dekat Kristosono itu 37 tabel. Sekarang 130 juta tambah 100 kan. Itu dia kerja di Puskom UGM. Dia membuatkan salah satu sistem di UGM kan, nggak saya sebutkan itu. Nah, itulah barangkali yang namanya kompleksitas kan ya. Jadi itu flowchart ya. Kayaknya jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Nanti kita step by step belajar bareng kan itu ya. Saya belajar duluan kan itu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang ini yang paling sulit, kita kalau membuat flowchart itu paling sulit kan ya. Kalau jadi nanti pelan-pelan ya. Jadi kalau sudah mulai minggu depan nggak boleh Anda bolos kan ya. Saya punya 2 kelas. Jadi herannya itu kelas yang pagi ini masih lebih banyak mahasiswa dibandingkan kelas yang siang. Saya nggak tahu kan itu ya. Yang 7 Anda luar biasa ya motivasinya kan. Nanti yang jam 8.40 itu relatif nggak banyak kan. Jadi kalau Anda misalkan berhalangan di pagi Anda masuk ke siang kan dia. Ini karena kalau sudah di modeling kayak gini nih teman Anda nggak bisa bantu kan dia. Jadi kan harus ketemu dengan saya step by step itu terus kemudian pada saat nanti ternyata misalkan Pak Brik Pak diulang Pak yang itu Pak diulang Pak kan nanti ya. Ini karena saya di informatika ngajar semester 4 aja mereka kesulitan ngerti ya. Saya nggak bayangkan nanti kita masih semester 2 di modeling itu. Tapi saya optimis kan dia. Buat saya akan tantangan, ditantang untuk yuk ngajarin Pak di semester 2 kan nanti. Nanti buat tantangan utamanya kalau di modeling kan dia. Nanti pelan-pelan. Jadi sekali lagi saya butuh kesungguhan dari Anda semua kan dia. Tapi yang penting ada motivasi untuk bisa kan dia. Kalau Anda bisa di modeling ini dampaknya luar biasa nanti Anda ke depan kan nanti ya. Kalau Anda membuat skripsi, nanti saat Anda bekerja di lini yang manapun, itu Anda pasti pada saat presentasi sebuah sistem itu, pasti dari modeling ini kan nanti. Anda sebagai apapun nanti sana, paling nggak udah ngerti kan dia. Kalau misalkan nanti Anda nggak bisa advance, Anda adalah di modeling ini kan juga bakat kan dia. Ada yang cepat kan dia, ada yang lama kan dia. Jadi dulu kebetulan saya harus membantu beberapa orang ya yang ya mau nggak mau kan Pak saya mau buat skripsi ini bener nggak flowchartnya kan dia karena kalau logik awal kan dari flowchart itu padahal dia bukan bimbingan saya kan dia ya silakan aja nanti ketemu saya terus ngobrol-ngobrol gitu sambil menunjukkan ke saya kan dia baru saya komentari ini kan tabel ini nggak perlu ini nanti kan dampaknya apa saya bisa logik gitu ya kenapa kan hebat kan saya enggak karena saya 33 tahun gitu ya sebagai pembimbing kan gitu ya. Sehingga kan baru melihat flowchart ini logiknya nanti akan ada masalah di sini kan gitu ya. Itu sekian ribu ya bimbingan saya kan sekian ribu. Amikom itu sudah meluluskan berapa 28 ribu kan gitu ya. Itu sekian ribu adalah bimbingan saya. 88 kan hafal kan gitu ya. Ini logiknya begini kan gitu ya. Nah, oke ini adalah flowchart sistem gitu. Ada yang ditanyakan? Dari materi yang ada tadi itu, kalau teori kan gampang gitu ya. Di teori gampang, jangan lupakan itu konversi tadi itu. 4 konversi, langsung, paralel, percontohan, sama bertahap 4 itu luar kepala kan. Nah, kemudian tadi saya memberi
kan waktu kita juga pendek, misalnya yang saya hafal dan Mas Fajar itu ya kan itu ya, yang sering nongol sering open camp kan itu ya. Yang lain bukan saya tidak hafal kan itu ya. Jadi kan saya sering mengikuti, ada yang sering buka story saya kan itu ya. Ya, ketua kelas ya itu. Sering saya lihat itu karena namanya kan saya ada di tempat saya kan itu ya. Oke, ada yang mau tanya kan? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oke. Kalau belum kan masih materi ya, nanti kan minggu depan saya harapkan jangan malu bertanya ya kalau udah ada di modeling. Oke, kalau adakah yang belum presensi? Sudah presensi semua? Yang manual tadi satu tadi ya? Yang manual tadi? Sorry. Yang manual tadi pada ngelis di grup BA, Pak. Oh, di grup BA. Oke, ya. Nanti. Oh iya, saya sambil ngomong. Oke. Kalau yang pakai QR code, masih adakah yang mau komputeris? Enggak ya? Oke. Kalau sudah tidak ada ya, ini masih permulaan ya, kan enaknya kuliah kan kalau gini kan Anda bisa santai sambil tidur-tiduran kan ya. Kalau saya nggak boleh kan itu ya. Nanti ada rencana semester depan itu walaupun online akan direkam gitu ya. Jadi yang merekam itu dari pihak lembaga kan gitu ya. Karena kan setiap dosen kan beda-beda kan gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan sampai minggu depan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.